Dan sukses terus untuk kerja keras panitia. Saya yakin ini panitia dalam menyiapkan acara ini kerjanya luar biasa. Kita selalu support dari pemerintah, ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Arbutpora, semuanya. Ini juga bentuk dukungan kita. Forkopimda semuanya hadir. Saya, Pak Dande, Pak Kapolres, Pak Ketua Dewan, terus ada Pak Kajari juga yang mewakili Bu Kajari, ya, yang mewakili Kemenak, ya, ini semuanya hadir. Kita selalu kompak dan siap mendukung acara-acara hajatan warga selama yang positif. Yang positif ini salah satunya yang sangat positif. Betul sekali, tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Kota Pekalongan tidak hanya dikenal sebagai kota batik saja, namun juga memiliki berbagai kuliner lezat. Seperti yang kita ketahui, ada megono, kemudian juga soto tauto. Selain itu juga ada tradisi menarik yang secara turun-temurun terus dilestarikan oleh warga ataupun masyarakat Kota Pekalongan, yaitu perayaan Festival Bubur Suro. Nah, festival yang sudah menjadi tradisi warga Kerapia ini kembali hadir pemirsa yang ada di rumah, yang insya Allah akan diselenggarakan tepat pada akhir bulan Juli. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentunya topik perihal merawat jejak leluhur di Festival Bubur Suro pada tahun 2024. Sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita semuanya narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Ami Soleh. Beliau merupakan sesepuh dari Kerapia. Assalamualaikum Pak Soleh, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat je Pak Soleh? Sehat, semoga sehat selalu, kemudian juga bisa tentunya melestarikan tradisi dari khas Kota Pekalongan ini, J Pak Soleh ya. Oke, selain juga ada Pak Soleh, pemirsa yang ada di rumah, kita juga sudah kehadiran. Ini merupakan putra dari Pak Soleh selaku sesepuh Kerapia, yaitu beliau merupakan Bapak Iskandar selaku dari Ketua Panitia dari perayaan Festival Bubur Suro tahun 2024. Assalamualaikum Pak Iskandar, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Sehat ya Pak Iskandar ya? Masya Allah, ini Pak Iskandar seger ya, pakainya biru-biru gitu pemirsa. Semoga ini perayaannya juga semeriah baju yang dipakai sama Pak Iskandar. Amin. Nanti ya festival. Nah betul banget, sepenting lancar Festival Bubur Suro yang akan insya Allah diselenggarakan di akhir bulan ini di tahun 2024. Oke, berbicara tentang merawat jejak leluhur di Festival Bubur Suro tahun 2024, saya ke Pak Soleh dulu Pak Iskandar. Oke, Pak Soleh, ada pertanyaan, apakah bubur suro ini bisa dibilang makanan khas dari Kota Pekalongan, dan apakah ada perbedaan antara bubur suro dengan bubur yang lainnya? Pak Soleh, monggo bisa dijawab. Itu bubur suro itu sama bubur lainnya ya ada perbedaan. Kalau bubur suro ada toppingnya itu. Oke, ada toppingnya ya. Oke, kemudian kalau mami bubur yang lainnya? Bubur lainnya seperti yang sekarang banyak itu bubur ayam, beda jauh. Beda jauh ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mami kita berbicara tentang perbedaan antara bubur suro dengan bubur yang lainnya, tetap pasti ada perbedaan gitu ya. Kalau mami pemirsa yang ada di rumah mungkin penasaran bubur suro itu bentuknya seperti apa, Aziz kasih gambaran sedikit. Biasanya bubur suro itu warnanya kuning, Pak Soleh, betul ya? Warnanya kuning, kemudian toppingnya ataupun di atas dari bubur tersebut banyak kondimen-kondimen seperti yang ada di nasi kuning ya, seperti ada kacang-kacangan, kemudian juga ada telur gitu Pak Solehnya. Tapi kalau mau kita berbicara tentang bubur suro ini sendiri Pak Soleh, apakah bubur suro ini adalah bubur khas dari Kota Pekalongan? Itu kan bubur suro, riwayatnya dulu kakek-kakek itu masalahnya mengambil riwayat Nabi Nuh. Oke, terus habis itu? Dari situ dongengan orang dulu seperti takir itu sebagai kapalnya. Waktu bulan 1 Muharram sampai 10 Muharram itu ada peristiwa Nabi Nuh banjir besar. Itu satnya pada 10 suro.
Suro. Jadi 10 Muharram. 10 Muharram. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini merupakan salah satu penjelasan dari latar belakang gitu ya Pak Iya, Soleh iya. ya, gimana bubur suro ini sampai saat ini kenapa dijadikan tradisi. Awal mulanya dari kejadian itu gitu ya. Iya, Awal kejadian dari Nabi Nuh Nabi yang tentunya apa ya, ibaratnya di tanggal 10 Muharram itu waktu banjir besar, dan di tanggal 10 Muharram itu banjirnya sudah surut seperti itu ya. Jadi kalau umpamanya kita melihat bubur suro biasanya menggunakan takir ya pemirsa ya. Takir itu adalah bentuk ataupun macam-macam dari wadah gitu ya. Ada tom, ada pincuk dan lain sebagainya. Itu adalah wadah dari makanan tradisional Indonesia. Nah, takir ini diperumpamakan ataupun memiliki filosofi sebagai kapalnya gitu. Kemudian ada lagi nggak Pak apa tuh namanya Soleh, selain tentunya takir, kemudian kondimen ataupun di atasnya kan itu banyak ya, ada kayak kacang-kacangan, itu ada filosofi atau artinya mungkin? Kalau itu filosofinya kan perbakalan waktu Nabi Nuh banjiran, itu semuanya ada gitu di ya. situ. Oke, nih saya Aziz paham nih pemirsa. Jadi kalau mamanya kita berbicara, kalau mamanya buat pemirsa nanti kita akan kasih gambaran bubur suro itu seperti apa. Kalau di atasnya takir itu diperumpamakan sebagai kapal, kemudian juga kalau mamanya banyak toppingnya itu ternyata adalah bahan-bahan di mana Nabi Nuh tersebut diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa segala macam bentuk sayur gitu ya, kebutuhan pokok, kemudian juga antara hewan dan juga lainnya berpasang-pasangan. Itu di dalam bubur suro ataupun toppingnya tersebut diperumpamakan sebagai itu pemirsa. Jadi berbagai macam bahan pokok yang ada ataupun yang dibawa sama Nabi Nuh waktu dikasih tahu akan terjadi banjir, kemudian disitulah filosofinya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih Pak Soleh, kalau boleh tahu bubur suro ini kan warnanya khas ya. Kalau umpamanya bubur ayam biasanya warnanya putih gitu ya. Kalau bubur apa ya tepung itu warnanya putih juga. Kenapa bubur suro itu diwarnai kuning gitu? Adakah artinya atau ada dulu sejarahnya seperti apa gitu? Itu bubur suro pakai warnanya kuning, termasuk rempahnya itu yang dipakai kunyit, sama kecap, bisa jadi soklat gitu, enggak kuning, nggak terlalu kuning gitu ya. Jadi itu kolaborasi. Oke ya, jadi ini sudah jelas ya pemirsa ya. Kalau mamanya kita lihat dari tatakan pertama, kemudian kedua ke buburnya sampai dengan ke toppingnya, itu semua memiliki filosofi seperti itu. Terima kasih banyak Pak Soleh. Ini seri-seri sangat luar biasa sekali ya pemirsa, yang tadinya mungkin kita sebagai Gen Z ataupun Gen Millennials yang melupakan akan sejarah ini, ternyata kita jadi tahu makanan ataupun tradisi khas dari Kota Pekalongan tersebut memiliki filosofi yang cukup dalam gitu ya. Perjalanan dari Nabi Nuh gitu ya. Kemudian saya ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, kalau Pak Iskandar ini kan selaku dari Ketua Panitia ya Festival Bubur Suro tahun 2024 ini. Nah, bisa dijelaskan nggak sih apa sih festival itu Pak Iskandar, biar masyarakat yang ada di rumah ataupun pemirsa yang ada di rumah tahu gitu, monggo. Jadi acara di ya ini Festival Bubur Suro ini perayaan tahunan. Jadi menjelang masuk bulan Muharram itu sebenarnya festival kita itu diadakan 5 kali ini Mas ya. Dari 2019. Ini tahun kelima berarti ya. Tahun kelima dari 2019, terus tahun 2020, 2021 sama 22 itu karena Covid kita enggak adakan, tapi bubur suronya masih ada. Kalau bubur suronya sendiri setiap tahun menjelang peringatan Asyura itu pasti. Jadi di kampung kamu di Krapia itu mereka sebelum, kalau di 10 Muharram itu ada baca doa Asyura. Itu sebelum mereka maghrib itu berangkat, itu dari sore udah mereka masak rame-rame kumpul. Nanti setelah baca doa Asyura bareng-bareng di musola itu dibagikan. Iya. Jadi kayak ungkapan rasa syukur lah, Mas. Oke ya, tapi yang menjadi penasaran adalah siapa sih dari tahun 2019 ini kan awal dari munculnya Festival Bubur Suro ya Pak Iskandar ya, yang menginisiasi dan alasan dari diinisiasinya Festival Bubur Suro ini apa Pak Iskandar? Jadi awalnya itu tahun 2019, berawal dari komunitas Jalan Selamprang saat itu. Itu komunitas itu terbentuk dari keresahan warga di Jalan Selamprang itu
yang saat itu air rob selalu datang sampai selutut orang dewasa. Jadi saat itu di Jalan Jelamprang itu kalau mau ke masjid warga itu selalu banjiran dulu Mas. Dari keresahan itu akhirnya kita sebenarnya titik sumbernya datang air itu dari mana, dari kebocoran di Taman Jelamprang, terus drainase juga kurang lancar, itu penyebabnya seperti itu. Akhirnya kita tangani dari itu, bentuk kumpul, bikin komunitas, sering kumpul, ayo tangani bareng-bareng. Kalau nunggu dari pemerintah atau lewat instansi agak lama, kita bergerak swadaya. Saat itu akhirnya kumpul, teratasi, kering. Terus baru ada perhatian dari pemerintah, kan berawal dari lingkungan itu Mas ya. Terus kita komunikasi dengan kepala daerah, ketua DPRD saat itu, ada yang wali kota saat ini Pak Aaf itu juga datang, Bu Balki saat itu ketua DPRD datang. Akhirnya kita harus ada perhatian khusus untuk masyarakat Krapia itu biar ada diperhatikan akhirnya kita angkat yang ini bubur suro. Kalau yang di Krapia kan ada Lopez diangkat setiap bulan Syawal ya, itu sudah terjadi menahun. Ini bubur suro perlu kita angkat. Jadi awalnya itu, akhirnya saat itu ya itulah lahirlah festival bubur suro itu. Luar biasa ya pemirsa yang di rumah, dari awal keresahan ataupun musibah ya, menjadi satu tradisi yang sangat luar biasa yang perlu tentunya kita lestarikan. Seperti hari ini kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pekalongan ataupun pemirsa yang ada di rumah. Tujuannya adalah kenapa? Tujuannya hanya satu, kita ingin benar-benar melestarikan. Karena di belakang makna ataupun filosofi dari festival bubur suro ini ternyata cukup baik gitu ya, dijadikan edukasi ataupun pembelajaran untuk kita semuanya. Terus bisa diceritakan sedikit nggak sih Mas Iskandar, gambaran awal festival bubur suro pertama kali di tahun 2019 itu seperti apa rangkaiannya? Ya. Karena saat itu setelah itu terjadi kan kita menangani dari komunitas Jalan Selamat itu saat menangani rob itu kan bulan puasa saat itu ya misalnya ya, pas bulan puasa terus lebaran. Puasa selesai, jadi lebaran tuh kering. Kita bersyukur sekali alhamdulillah saat lebaran sholat itu orang Islam gitu ya diberikan. Itu pada saat itu tahun 2019 kering, terus Sawalan itu Pak Af datang, saya sangat ingat sekali itu saat itu merasakan di tempat Pak Ami Soleh itu merasakan Lopez. Sebenarnya potensi dari Krapia itu banyak, itu termasuk bubur suro yang akhirnya kita angkat setelah Syawal, terus bulan mendekati Asyura itu. Ya kita angkat, kita bikin festival saat itu dengan persiapan 1 bulan. 1 bulan ya, saat itu karena kita nguri-nguri budaya. Jadi apa yang acara yang terlibat itu harus benar-benar ya punya nilai budaya yang baik. Saat itu tahun 2019 kita acara intinya sih pembuatan bubur suro secara massal, terusan kita bagikan secara gratis ke warga yang datang. Terus ada ya kita selip-selipkan hiburannya pun hiburan yang ya itu mengandung arti budayanya dari Krapia terutama. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya flashback di tahun 2019 sebelum pandemi, pasti ingat ya bagaimana rasa syukurnya, terutama ini warga ataupun masyarakat Krapia gitu ya, dimana 1 bulan full, bukan 1 bulan begitu lamanya ya, selama bulan puasa terkena bencana banjirop. Kemudian syukur alhamdulillah di awal bulan Syawal banjirop tersebut surut gitu ya. Ini bisa dikatakan sebagai tanda syukur juga nggak sih Mas Iskandar ya? Ya alhamdulillah, itu ya melambangkan seperti filosofi dari bubur suro sendiri, berawal dari banjir bandang, betul. Terus itu selesai reda, banjir surut, terus mereka konon katanya itu yang bubur suro itu dari sisa-sisa perbekalan dari Nabi Nuh, sama dengan bubur suro yang ini yang diselenggarakan di Krapia ya, dari awal dulu kebanjiran terus surut, terus ada banyak dari hasil dari festival bubur suro pertama sendiri saat itu. Akhirnya tahun 2019 jalan langsung ditinggikan,
Wah, alhamdulillah ya. Itu Ya, salah satu terus berkah juga ya berarti iya, ya. Dapat alhamdulillah bantuan dari sekali. perhatian khusus dari Banyak. pemerintah dan Dari lain provinsi sebagainya. dapat proyek tanggul juga. Wow, luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Iskandar sama Pak Soleh ya. Asi juga penasaran tentunya nanti gambaran seperti apa sejarah bubur suro ini akan kita tanya-tanyakan tentunya sama sesepuh dari Krapia yaitu Bapak Ami Soleh. Buat pemirsa yang di rumah juga jangan kemana-mana, tetap stay bersama kita hanya di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih buat panitia Festival Bubur Suro 2023. Acara luar biasa, meriah, bisa membangkitkan budaya lokal yang ada di Pekalongan, khususnya di Krapia. Dan tentu saja mudah-mudahan bisa lebih memeriahkan kultur-kultur budaya yang ada di Pekalongan. Dan harapan saya ke depan acara ini bisa lebih meriah lagi dan juga bisa melibatkan lebih banyak masyarakat, tidak hanya masyarakat Krapia, tapi juga masyarakat yang ada di Pekalongan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu, para donatur, pemerintah Kota Pekalongan, serta panitia tentu saja, dan kami doakan semoga warga Krapia semakin sejahtera ke depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Anda semuanya masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kita masih membahas perihal tema merawat jejak leluhur di Festival Bubur Suro 2024. Luar biasa ya, ketika suatu daerah ataupun wilayah, kabupaten dan kota memiliki satu tradisi, itu bisa menjadi salah satu daya tarik tentunya pariwisata. Salah satunya Kota Pekalongan. Selain tentunya dikenal sebagai kota batik dunia, namun banyak sekali kuliner-kuliner yang bisa menarik daya tarik para wisatawan maksud saya di seluruh Indonesia atau bahkan mancanegara untuk bisa datang ke Kota Pekalongan. Kita ngobrol lagi masih bersama dengan Pak Ami Soleh dan juga Pak Iskandar selaku dari Sesepuh Krapia dan juga Ketua Panitia Penyelenggaraan Festival Bubur Suro tahun 2024. Oke, saya ke Pak Soleh lagi. Pak Soleh, ini kan kalau mamanya kita berbicara, saya pribadi juga sangat tertarik sekali dengan adanya sejarah-sejarah yang ada di Kota Pekalongan gitu ya. Apalagi kan kita sebagai anak muda harus tahu, karena kalau mamanya anak muda tidak concern akan hal tersebut, nanti yang akan melestarikan atau yang tahu sejarahnya siapa lagi gitu ya. Pak Soleh, ya Pak Soleh, kalau kita berbicara tentang Bubur Suro ini, apakah bukan festival ya, apakah Bubur Suro ini hanya ada di Kota Pekalongan atau di kota-kota lain itu sebenarnya juga ada, Pak Soleh? Di kota lainnya juga kedengaran ada. Ada ya. Tapi apa yang membedakan antara Bubur Suro dari Kota Pekalongan dengan kota-kota yang lainnya, Pak Soleh? Mungkin Ya tetap ada bedanya. tetap ada perbedaannya ya. Kemudian kalau umpamanya kita berbicara tentang pendapat sendiri dari Pak Soleh kan ini merupakan bisa dikategorikan sebagai sesepuh gitu ya di daerah Krapia, dengan adanya giat dari para anak-anak muda yang ingin melestarikan tradisi yaitu Festival Bubur Suro. Bagaimana pendapat dari Pak Soleh sendiri? Ya sebagai sesepuh ya senang juga ya. Biar Krapia terutama dari adanya Festival Bubur Suro menjadikan ramai, menjadikan berkah untuk warga Krapia. Iya, setuju banget ya buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau memang kita bisa tarik gitu kan ya dari segi sosial, ekonomi ataupun culture gitu, ini sangat kompleks sekali. Karena kenapa, kalau memang kita berbicara tentang ekonomi gitu pemirsa, otomatis dengan adanya festival seperti ini banyak pengunjung yang datang, entah itu dari luar Kota Pekalongan atau bahkan dari Kota Pekalongan sendiri, otomatis perekonomian dari warga ataupun masyarakat sekitar terangkat gitu ya Mas Iskandar ya. Kemudian kalau memang kita bilang secara sosial gitu kan,
dari masyarakat sekitar, mungkin tadinya yang tidak tatap muka, tidak ngobrol dan juga lain sebagainya. Adanya festival ini mau nggak mau harus gotong royong gitu ya. Kemudian kalau umpamanya kita biasa kenal yaitu guyup rukun, kemudian bisa ngembul dan juga lain sebagainya. Masih banyak tentunya manfaat dari kegiatan ini selain tentunya nguri-nguri budaya. Kemudian yang pengen saya tanyakan ke Mas Iskandar. Mas Iskandar, untuk tema tahun ini yaitu merawat jejak leluhur di Festival Bubur Suro 2024. Ya, Apakah betul. ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya? Apa saja perbedaannya kalau ada? Kalau dari panitia sendiri memang harapannya di perayaan selalu berbeda konsepnya, temanya harus lebih baik lagi dan lebih apa ya? Jadi biar melibatkan masyarakat banyak lagi. Terus poinnya juga dampaknya nanti setelah acara biar lebih banyak yang merasakan, misalnya punya manfaat bagi masyarakat Krapia khususnya, umumnya Palongan. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang perbedaannya, yang tahun ini perbedaannya apa headline-nya? Yang tahun ini perbedaannya di penyelenggaraannya ini selama 3 hari kita. Wow, Ya. biasanya cuma satu hari saja. Biasanya awal 2019 itu cuma 1 hari. Oke. Terus 2020 1 hari, 21 22 off. 22 baru 2 hari itu. 2 hari. Ini yang Ini 3 3 hari. Ini bisa dikatakan tahun ini adalah tahun terbesar Ya, gitu ya penyelenggaraan dari Dan Festival Bubur Suro. Konsepnya pun kita beda karena dari kan ada bazar, kita ada bazar untuk bakul jajan, ada craft, ada beberapa dari craft. Ini konsepnya tradisional harapannya. Oke, jadi mengusung tradisional dibentuk seperti bazar gitu ya. Betul. Kemudian untuk acara gongnya sendiri insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal berapa? Tanggal 27. Tanggal 27 27. hari Sabtu. Berarti 27 Juli. berarti penyelenggaraannya dimulai dari tanggal 25. 25, 26, 27. 27, 28, 29. Oke, Iya. gongnya waktu Sabtu, pembukaan ya, berarti ya. Sabtu, Minggu, Senin, nanti acara puncak hari Senin saat pembagian bubur suro dan kirap budaya itu. Oke, pemirsa luar biasa sekali karena memang ada perhatian khusus dari pemerintah, mungkin banyak masukan juga kali ya, Mas Iskandar ya, bagaimana caranya untuk bisa membungkus ataupun mengemas dari festival ini biar semenarik mungkin agar para pengunjung pun kalau mau datang tidak zong seperti itu ya. Oke, saya ke Pak Saleh lagi. Pak Saleh, kalau boleh tahu gitu kan, apa yang Pak Soleh rasakan selaku ataupun sebagai sesepuh dari Krapia, perubahan seperti apa setelah diselenggarakannya festival ini sama sebelum Pak Soleh? Ada nggak Pak Soleh yang merasakan perbedaannya? Tetap ada di antaranya itu kerukunan warga masyarakat. Wow, itu luar biasa sekali ya, Ya. Pak Soleh ya. Kemudian ada lagi? Terus termasuk adanya festival itu anak-anak sebagai ketua Mas Iskandar itu biar mendekat sama Allah. Oh, gitu ya. Adanya Bubur Suro itu tak harap gitu mau. Jadinya, jadi gini ya pemirsa, konsepnya sudut pandangnya ini karena sesepuh gitu, jadi agak lumayan mahkomanya beda sama kita gitu kan ya. Kalau umpamanya kita lihat dari ibaratnya anak tangganya, beliau itu melihatnya sudut pandangnya langsung hal ini itu bisa mendekatkan diri sama Allah ya, Pak Saleh ya. Harus seperti itu. Tapi kalau umpamanya boleh dirinci lagi, hal apa sehingga festival ini ataupun kegiatan ini bisa sampai menuju untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya di mananya Pak Saleh kalau boleh tahu? Itu poinnya itu para 1 Muharram sampai 10 itu Allah Ta'ala membebaskan, artinya memerdekakan nabi-nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Yunus, itu keluar dari ikan tuh pada 10 Muharram. Jadi memang kalau kita boleh untuk berkata bahwa kalau 10 Muharram itu kalau bisa kita melakukan hal-hal yang positif gitu ya.
agar karena di mana tanggal tersebut adalah para nabi dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu. Ataupun dibebaskan, luar biasa. Makanya kalau umpamanya sebagai orang muslim biasanya melakukan puasa ya. Ya. Gitu sebelum kita melakukan doa-doa seperti Asyura, kemudian banyak zikir dan juga lain sebagainya. Masya Allah ya pemirsa ya. Memang kita harus jangan bergaul hanya sama sebaya saja, namun juga harus bergaul sama yang sepuh, yang orang lebih senior daripada kita, biar pembelajaran itu balance ya di dunianya ya. Kalau saya kan hanya sama anak muda, jadi kayak ininya kosong gitu Mas Iskandar. Tapi luar biasa hari ini bisa kenal sama Pak Saleh sehingga bisa menggugah kita. Jadi memang kalau umpamanya di dalam agama Islam pun yang diberi makan tidak hanya jasmani saja, tapi rohani pun harus diberikan ya Pak Saleh ya. Dengan cara kita sholat, kita ngaji dan juga lain sebagainya. Nah lulusan PAI-nya jadi keluar nih. Oke, kita lanjutin lagi ke Mas Iskandar. Mas Iskandar, kalau boleh tahu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa festival ini akan diselenggarakan tanggal 27, 28, 29 ya. Oke, kemudian juga ada perbedaan-perbedaan yang tadi sudah tentunya disebutkan sama Mas Iskandar sendiri. Kemudian kalau dukungan sendiri dari pemerintah Kota Pekalongan sampai saat ini seperti apa? Untuk tahun ini aja deh gitu. Alhamdulillah kita dari awal sampai sekarang itu selalu didukung dari pemerintahan, terutama terkait ya pendanaan terutama, terus izin-izin hal-hal sampai yang nanti yang urgent yang bisa didukung dari Pemkot kita selalu minta. Terus untuk pendanaan sendiri untuk tahun ini alhamdulillah support ya 50% dari anggaran dari Pemkot. Oke, terus Karena 50% itu? Ya ada donatur, Donatur ya. Oke. Banyak yang kita kan kerja panitia itu yang mencari yang sisanya dan untuk penyelenggaraannya itu. Terus karena acara kita ini Festival Bubur Suro alhamdulillah sudah menjadi kalender tahunan dari Dinpar Budpora dan kemarin juga dapat tantangan juga dari provinsi kalau ini keberlanjutannya tiap tahun ada terus nanti akan di Bubur Suro ini akan dimasukkan warisan budaya tak benda. Wah, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan teman-teman ya. Ini warisan budaya tak benda. Kalau mamanya batik sudah masuk ke UNESCO, ini semoga juga Bubur Suro bisa gitu ya. Karena festival ini memang langka ataupun jarang ditemui di daerah-daerah yang lainnya seperti itu. Kemudian Mas Iskandar, kalau mamanya masyarakat nih ingin bisa mengikuti, menikmati Bubur Suro ini bagaimana? Adakah caranya ataupun rules, aturan dan lain sebagainya? Nanti kalau tiap hari karena di 3 hari itu ada bazar ya. Di siang hari sampai malam dari pagi jam 9 sampai jam 10 itu ada bazar jajan tradisional, beberapa ada yang modern. Itu di sana juga ada yang jual bubur suro juga. Kebetulan nanti pas tanggal terakhirnya itu ada pembagian bubur suro gratis. Itu rencana kita ada 3.000 takir yang kita bagi. Wow, 3.000 takir ya. Betul. Jadi kalau mamanya, tapi ini dibuka untuk umum ya? Itu umum. Untuk umum ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya silakan bisa langsung dimeriahkan tanggal 27, 28, 29. Nanti di hari akhir ataupun di gongs dari Festival Bubur Suro tahun 2024 ini akan dibagikan sebanyak 3.000 takir gitu ya. Silakan. Biasanya di dalam takir tersebut ada banyak berkahnya gitu ya. Ya nggak sih? Amin. Ya dong. Kalau mamanya kita makan bubur suro kan kita mendapatkan berkah juga. Berkah apa? Hari ini kita makan bubur suro gitu kan. Oke, kemudian saya ke Pak Saleh. Pak Saleh kalau boleh tahu Pak Saleh, kan ini tadi Mas Iskandar mengatakan bahwa di hari akhir itu akan disediakan 3.000 bubur suro secara gratis. Nah, dari sesepuh sendiri kalau boleh tahu menurunkan berapa ibu-ibu, kemudian orang-orang yang bekerja untuk bisa mengeksekusi dari produksi bubur suro yang nanti akan dibagikan secara gratis itu. Monggo. Itu dari penyelenggara Festival Bubur Suro. Caranya tiap RT dikasih tugas untuk bikin 300. Dikalikan 10 jadi 3.000. 3.000, berarti ini 3 RT ya. 10 RT. 10 RT yang ada di Krapiak berarti. Nanti berarti sistemnya bakal dikumpulin ya, Mas Iskandarnya. Berarti ini berbeda dengan lupis raksasa ya.
Beda. Heeh. Kalau lupis raksasa itu kan dimasak di Masak satu tempat. satu tempat gitu ya, ada satu tempat, kemudian habis itu nanti ketika hari hanya dibagikan secara gratis oleh Bapak Wali Kota gitu ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu itu lupis raksasa juga sudah masuk ke dalam produksi dari Kementerian Agama Republik Indonesia loh. Iya. Tahun kemarin karena saya hostnya. Jadi kerjasama dengan Duta Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian kita liput dari awal produksi, kemudian juga wawancara sesepuh sampai ke pembagian hari hanya. Kemudian video tersebut dirangkum menjadi satu tradisi dari Indonesia seperti itu. Semoga nanti ini Bubur Suro bisa menjadi hal seperti itu juga gitu Harapannya, ya, dengan konsisten acara ini diselenggarakan. Oke, kemudian berarti nanti akan dikumpulkan menjadi satu gitu ya, Mas Iskandar. Kalau konsepnya seperti apa mungkin setelah jadi satu? Apakah ada ketentuan dari masing-masing RT, takirnya biar sama atau bebas atau seperti apa, Pak Saleh? Sama ya. Jadi ketentuannya itu sudah ada gitu ya, ibaratnya aturannya. Kemudian ketentuan tersebut nanti diserahkan ke masing-masing RT. Ada 10 RT yang ada di Kerapia tersebut, nanti tinggal dikumpulkan di panitia. Jadi nanti tiap yang di pasrai tugas untuk memasak itu kan ada sekitar 10 titik. 10 titik itu kalau di Kerapia itu kebanyakan sama Mas. Bubur Suro itu hampir semua rata sama. Paling nanti beda di topping. Tapi untuk acara kali ini kita seragamkan. Gitu. Ya. Karena Bubur Suro sendiri kalau boleh cerita tidak cuma di Kerapia, di berbagai tempat banyak. Sampai di luar negeri itu ada di Armenia, di Turki itu puding Noah kalau di sana. Di sana karena di sana Iya. luar negeri pakainya Inggris gitu ya. Ini Bubur Suro di sana Noah. puding Noah gitu ya. Ada lagi di Indonesia Noah itu band gitu. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Iskandar sama Pak Saleh ya, karena kita harus break terlebih dahulu. Buat pemirsa yang ada di rumah, kalau nanti penasaran gitu cerita dari Mas Iskandar, sebenarnya Bubur Suro itu tidak hanya ada di Kota Pekalongan saja. Nanti kita akan tanya-tanya sebenarnya perbedaannya apa sih antara bubur suro yang ada di Indonesia, di luar negeri ataupun di daerah-daerah lain. So, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, jadi terima kasih untuk kegiatan malam hari ini, Festival Bubur Suro ya, yang dilaksanakan di Kelurahan Kerapia, luar biasa. Ini dilaksanakan oleh banyak anak muda dan tentunya di bawah bimbingan yang senior-senior. Dan ini merupakan festival yang sangat positif, yang tentunya bisa ditularkan ke masyarakat, khususnya Pekalongan Kota. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan positif anak-anak muda di sini, itu bisa sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pekalongan. Luar biasa. Baik, Festival Bubur Suro di Kelurahan Kerapia ini luar biasa. Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahun dan kita tahu bersama Kerapia ini tidak hanya kegiatan Festival Bubur Suro, tapi ada juga Festival Lupis ya. Nah, itu luar biasa. Jadi Kelurahan Kerapia ini merupakan kelurahan yang paling kreatif kalau saya lihat ya. Berbagai kegiatan dilaksanakan secara terus-menerus dan keren. Intinya masyarakat Kerapia keren dan kreativitasnya luar biasa. Semoga ke depan masyarakat semakin maju, semakin sukses dan semakin bisa membawa kegiatan Kerapia yang lebih baik lagi. Demikian. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita masih membahas tentang merawat jejak leluhur di Festival Bubur Suro tahun 2024, pemirsa. Masih bersama dengan Pak Saleh dan juga Pak Iskandar. Oke, saya ke Pak Iskandar terlebih dahulu. Pak Iskandar, pemirsa yang ada di rumah kayaknya penasaran gitu kan ya. Kalau boleh dijelaskan, festival ini rangkaiannya apa saja sih? Monggo. Festival Bubur Suro yang tahun ini diadakan selama 3 hari, dari tanggal 27, 28, 29. Untuk dia tanggal 27-nya acara bazar pasar jajan itu dimulai dari pagi buka jam 10. Terus di hari pertama itu juga ada lomba menggambar tingkat SD untuk meramaikan acara.
Terus ada pertunjukan kesenian di sore hari sampai malamnya itu acara pembukaan sama pertunjukan kesenian yang ada artisnya dari keroncong Pesona Batik, keroncong langgam, istilahnya keroncong yang lama. Jadi Bener khas keroncong ya, yang autentik gitu. Nah, terus di tanggal 28 itu ada acara peragaan busana sama bazar masih tetap dari pagi sampai siang. Sampai siangnya masih ada pertunjukan kesenian juga dari anak-anak SD. Malamnya untuk acara ada hadroh, kesenian hadroh dari Krapyak juga. Terus untuk hari ketiga, di hari terakhir itu acara pagi pertunjukan kesenian sama lomba menyanyi tingkat SMP. Pertunjukan kesenian sendiri yang hari ketiga kita ada karawitan. Jadi kita menampilkan karawitan dari anak-anak SD Krapyak. Anak-anak kecil SD sudah bisa karawitan, istilahnya nguri-nguri budaya. Untuk acara malamnya kirab budaya, terusan pembagian bubur suro gratis, terus nanti ada sambutan dari Pak Wali Kota juga. Terus untuk hiburannya nanti karawitan dari Madio Laras dari Krapyak juga. Oke. Ya, pengisinya kita usahakan dari Krapyak, Mas. Jadi Krapyak karena punya grup seni karawitan kita tampilkan. Betul ya. Jadi di mana di situ ada bibit-bibit yang bisa mensupport kegiatan ini karena ini adalah temanya tradisional gitu. Kenapa tidak untuk bisa diperformkan di situ gitu ya, Mas Iskandar ya. Luar biasa. Tapi berarti kalau boleh dikatakan ini gongs acaranya adalah malam ya berarti Malam. ya. Iya. Malam di hari terakhir. Di hari gitu. terakhir. Tadi sempat Mas Iskandar bilang ada kirap gitu. Kirap. Rencananya kirap akan melalui jalur mana saja, Mas Kirap kalau kita ndak dari gate masuk itu, sebelum gate masuk itu sekitar 200 meteran. Jadi itu istilahnya jadi untuk meramaikan juga prasyarat nanti. Kalau yang nanti warisan budaya tak benda itu acara harus ada itu seperti kirap apa. Yang dikirap itu cuma yaitu gulungan bubur suro yang nanti secara simbolis akan dibagikan sama Pak Wali. Terus ada terbang genjlingnya, kesenian dari Krapyak juga. Terus ya rombongan kirapnya seperti itu, enggak terlalu banyak, Mas. Dan biasanya kirap itu kalau muter orang, gitu ya, kayak muter ini. ekspektasinya adalah keliling seluruh kota Pekalongan ataupun jalan yang ada di kota Pekalongan. Namun ini di daerah masih di daerah Krapyak Masih di gitu daerah ya, Krapyak. karena ini adalah merupakan untuk syarat salah satu untuk mengajukan sebagai warisan tak benda seperti itu ya, warisan budaya tak benda. Oke, kemudian kalau boleh tahu ini kan nanti rencananya akan dibagikan bubur suro. Mungkin buat penasaran, tadi pun kita Pak ke Mas Iskandar terlebih dahulu ya, kan tadi belum tuntas tuh kita ngobrolnya. Katanya di bubur suro itu sebenarnya tidak hanya ada di Krapyak saja, di luar negeri juga ada gitu kan. Kemudian di daerah-daerah lain pun ada. Tapi pasti ada perbedaannya gitu kan ya. Pasti. Mungkin bisa dijelaskan secara detail Mas Iskandar. Kalau ya karena cita rasa masing-masing orang beda, apalagi daerah per orang aja kita sudah beda. Per daerah kan juga yang mendasari apalagi kuliner ya. Kalau daerah istilahnya luar negeri itu lebih ke apa rasanya. Kalau di Krapyak sendiri kan yang membuat beda, kita bubur suro itu di toppingnya, terus rempah-rempah yang dibuat untuk bahan-bahan masak buburnya beda. Kalau di kita itu lebih ke banyak ke kare ya, istilahnya cita rasa nih. Karena ya Krapyak itu yang terkenal itu iya kuliner, termasuk gulai kepala kambing itu, gulai kacang hijau ya. Kebetulan nih Pak Ami Soleh nih saya ngali nih gulai kepala kambing. Masya Allah, ini bisa namanya juga sesepuh ya. Jadi makanan tradisional pun mungkin beliau sudah ini gitu ya. Betul. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan perbedaan-perbedaannya gitu. Kemudian kita juga pasti penasaran. Pemirsa yang di rumah juga penasaran bagaimana sih sebenarnya membuat gitu ya bubur suro yang otentik khas dari Krapyak. Mungkin Pak Saleh bisa menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk bisa membuat gitu ya ataupun memasak bubur suro yang terkenal sampai sekarang ini yang otentik di Krapyak. Monggo. Itu pertama ya rempahnya beda. Kalau Krapyak rempahnya banyak.
Mungkin bisa dijelaskan dari bahan bakunya terlebih dahulu, Pak Saleh. Bahan bakunya apa? Kemudian perbedaan rempahnya itu apa saja di dalam produksi atau memasak bubur suruh? Silakan. Bahan bakunya itu 1 wojo namanya. Iya. Nah, itu bahan bakunya buat 300 takir. Itu antara beras 6 kilo, terus kacang hijau 1 kilo, Oke. jagung setengah, terus rempah-rempahnya itu seperti rempah gulai, masak gulai. Apa saja mungkin bisa disebutkan, Pak Saleh? Yaitu ya ada merica, terutama mericanya agak banyak, kemiri, bawang merah, bawang putih, terus manis jangan, ada serai. Ini masih bisa dikatakan segala macam rempah-rempah banyak di situ gitu ya, Gitu, Pak Saleh ya. Kemudian untuk cara pembuatan sendiri seperti apa, Pak Saleh? Sebelum dimasak itu ya disanggan dulu bumbu-bumbunya, lalu kalau 1 wajan itu aku kasih, sepertinya orang Krapyak sendiri nggak percaya cara masakku. Padahal sesepuhnya ya. Apa? Mbak percaya pakai tulang kambing. Oke. Terus ayamnya 1 ekor, 1 wajan. Diapakan itu tulang kambing sama ayamnya, Pak Jadi Saleh? dimasak sama beras tadi sampai halus. Oh, jadi makannya bubur suruh itu menjadi gurih karena ada ini ya, ada tulang sama ada ayamnya itu ya, yang dimasak sampai menjadi bubur bersama. Iya. Oh, ini mungkin salah satu rahasianya gitu ya, Pak Saleh ya. Ini memang rahasia. Gitu. Terus disiarin di TV enggak apa-apa, Pak Saleh? Enggak apa-apa. Siapa tahu nanti rahasia umum. Jadi itu yang menjadikan perbedaan. Tapi dengan adanya seperti itu, kemudian tadi Pak Saleh juga bilang kalau masyarakat Krapyak atau warga Krapyak kurang percaya. Tapi masaknya sama nggak jadinya? Sama menggunakan tulang kambing dan juga ayam? Nah, apa ada cuma yang, Pak Saleh saja? Ada yang ya saya kira ada yang pakai tulang cuma enggak banyak. Jadi rasanya kurang nonjok gitu ya, Pak Saleh ya. Ayamnya kemungkinan enggak. Ayamnya enggak. Gitu. Oke, jadi mungkin memang kenikmatannya itu dari situ ya, Pak Saleh ya. Itu ambil dulu kakek moyang kita itu masaknya gitu. Seperti itu gitu ya, autentiknya. Ini Aziz juga baru tahu loh Pak Saleh ternyata ya. Kenapa bubur suroh itu kenapa gurih gitu ya. Ternyata kalau umpamanya memang buburnya dimasak secara otentik ataupun asli sesuai dengan leluhur kita, itu menggunakan ayam dan juga tulang kambing ya untuk apa ya ibaratnya memerasari gitu ya kegurihan dari bubur suroh itu. Terus ada lagi prosesnya selain setelah bubur dan juga ayam dan tulang itu mencair jadi satu, kemudian habis itu baru memasak topping-toppingnya itu gitu ya. Iya. Dan itu seperti biasa ya Pak Saleh ya. Jadi yang menjadikan ciri khas dari bubur suroh di Krapyak ini adalah ternyata rahasianya tadi sudah disebutkan sama Pak Saleh pemirsa ya. Dikasih ayam 1 ekor dan juga tentunya tulang kambing dan itu dimasak secara bersama dengan beras sehingga menjadi bubur gitu ya. Waduh, itu biasanya kalau mamanya memasak bubur suroh itu membutuhkan waktu berapa lama ya Pak Saleh ya? Itu sekitar dari mulai aku mulai masak kalau untuk siswa jam 6 kita mulai, nanti selesai ya sekitar 4 jam lah. 4 jam ya. Oke, nggak terlalu lama seperti lupis ya. Kalau lupis kan itu lama berhari-hari berminggu-minggu ya Pak Saleh ya. Jadi cukup terjangkau untuk 300 takir ya. Tadi kan yang dikasih resepnya sama Pak Saleh adalah 300 takir, itu nyampe cuma 4 jam. Luar biasa ya. Tidak terlalu membuang waktu yang cukup banyak pemirsa, namun kita bisa nguri-nguri budaya seperti itu. Oke, sekarang saya ke Mas Iskandar lagi. Mas Iskandar, gimana respon dari masyarakat sekitar gitu, terutama ini masyarakat Krapyak gitu ya, akan diselenggarakan Festival Bubur Suroh tahun 2024 ini?
Alhamdulillah dari tahun ke tahun tuh antusiasme dari masyarakat Krapia itu sangat meriah sekali. Mereka menantikan sebenarnya Mas ya. Dari acara ini kan banyak nantinya akan tamu-tamu berdatangan melihat Krapia. Terusan ya efeknya tentunya bisa dirasakan oleh masyarakat Krapia. Ya, jadi kalau mau kita berbicara antusias masyarakat, alhamdulillah sangat welcome gitu ya. Masyarakat welcome, masyarakat Krapia welcome. Kemudian untuk penyambut tentunya para tamu ataupun para pengunjung gitu nanti yang akan berkunjung di Festival Bubur Suro tahun 2024. Kemudian ada sosial medianya nggak sih, Mas? Ada. Apa mungkin bisa di-sharing? Ada di Festival Bubur Suro, ada di Instagram juga ada itu. Nanti ada Bursuro Festival di Instagram. Instagramnya @Bursuro Festival. Iya. Oke. @Bursuro Krapia. Oke ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, seumpama tadi penasaran ataupun ketinggalan festival ini diselenggarakannya kapan, dari tanggal kapan sampai tanggal kapan, kemudian juga ada apa saja, silakan bisa kepoin di sosial medianya di Instagram @Bursuro Krapia. Festival. Kalau umpamanya masih bingung, masih ada tentunya apa itu namanya? Oke, nanti juga bisa teman-teman semuanya lihat tentunya Instagramnya dari TIC ya. TIC itu biasanya punyanya Parbud Kota Pekalongan ya. Itu berbagai macam kalender festival ataupun kegiatan setiap bulan di Kota Pekalongan itu ada. Juga Festival Bubur Suro ini juga ada seperti itu, dan itu sangat detail sekali pemirsa. Hari pertama ada kegiatan apa, hari kedua ada kegiatan apa dan lain sebagainya. Oke, saya ke Mas Iskandar lagi. Mas Iskandar, kalau boleh tahu, ini kan sudah diselenggarakan dari tahun 2019 gitu ya. Ini adalah tahun keempat dan tahun ini adalah tahun yang paling terbesar diselenggarakannya Festival Bubur Suro. Dari tahun ke tahun, apakah pembagian bubur ini berbeda-beda gitu? Mas Iskandar bisa diceritakan mungkin dari tahun 2019 ada berapa takir yang dibagikan secara gratis sampai dengan sekarang? Kalau dari awal itu ada 2019 itu kita 1000 takir. Oke. Ya, sampai 3.000 ini 2 tahun, dari tahun kemarin sama tahun ini 3.000. Sebelumnya 2.000. Ya itu tiap tahun kita 1.000, naik, 2.000, 3.000 berarti ya. Karena dari titik yang kita tunjuk untuk memasak itu kan itu kemampuan kita, karena kita selalu kan nanti nambah lagi tahun depan untuk yang RT mana sing mereka sanggup untuk memasak bubur suro yang yaitu yang khas dari Krapia itu. Betul. Ini hanya yang bisa memasak adalah masyarakat ataupun warga Krapia saja gitu ya. Iya. Kalau yang lainnya yang versi kita, versinya otentiknya dari Krapia ya. Soalnya kalau mamanya nanti yang memasak itu di luar Krapia, otomatis otentiknya itu akan hilang gitu ya. Dan mungkin ini adalah, apakah bisa jumlah tersebut bisa bertambah lagi di tahun-tahun ke depan mungkin, Mas Iskandar? Ya, tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinannya kalau pengunjungnya itu menyesuaikan gitu ya. Kita menyesuaikan karena di acara Festival Bubur Suro ini kan tujuan kita ya memang yang dijadikan ini bubur suro, tapi tujuan kita kan dari situ banyak nguri-nguri budaya, terusan biar kita lebih diperhatikan oleh istilahnya dari pemerintah kota ataupun provinsi gitu ya. Potensi dari Krapia juga karena batik juga dari batik Jelamprang itu kan khas Krapia. Betul ya. Khas dari Krapia karena itu ada jalan Jelamprang itu. Dan yang beda juga untuk tahun ini Mas, dari festival kita itu yang biasanya kita adakan di Jalan Jelamprang, ini kita pindah venue ke Jalan Truntum. Ya di Jalan Truntum itu karena untuk karena festival 3 hari untuk menutup jalan biar tidak terlalu mengganggu traffic orang lewat, itu kita pindah di Jalan Truntum. Masih wilayah Krapia juga. Betul ya. Baik ya pemirsa di rumah, tidak terasa terima kasih banyak tentunya Pak Saleh atas waktunya sharing session hari ini. Mas Iskandar juga terima kasih banyak ya. Pokoknya buat pemirsa yang ada di rumah saya promosikan ya Mas Iskandar ya dan Pak Saleh, jangan sampai lupa untuk datang ke Festival Bubur Suro 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 27, 28, 29
Juli 2024 yang akan diselenggarakan di Jalan Truntum, Krapiak, Kota Pekalongan. Banyak tentunya keseruan, kemudian juga di puncak acara akan diselenggarakan pembagian 3.000 takir bubur suro. Jadi silakan bisa ajak saudara, teman, pacar, kemudian karena di situ banyak penyelenggaraan kesenian yang akan ditampilkan untuk nguri-nguri budaya. Dan tidak terasa kita harus pamit undur diri pemirsa yang ada di rumah. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose lebih dekat lebih santai hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.